Sebenarnya saya tidak mau ngomong soal ini, tapi mau tidak mau saya harus bicara, gitu ya. Dibilang dari majelis Rasulullah belum ada yang bicara, jadi saya bicara. Jadi anak-anakku sekalian, ada seorang ulama besar yang hidup lebih kurang sekitar 1000 tahun yang lalu, yaitu Al-Imam Ahmad bin Isa, atau dikenal dengan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, atau dikenal dengan Al-Muhajir ilallah. Beliau itu lahir sekitar tahun 260 atau 265 Hijrah dan wafat sekitar tahun 345 Hijrah. Kalau sekarang 1445 berarti sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Akhlak ulama 1000 tahun yang lalu itu jauh dengan orang-orang saat ini. Ibadah mereka, waraknya mereka, zuhudnya mereka, khusyuknya mereka, takutnya mereka sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh-jauh dengan apa yang kita alami saat ini di zaman ini. Jauh sekali. Al-Imam Ahmad bin Isa itu adalah keturunan keempat dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah ta'ala anhu. Ya, jadi Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Bagir bin Ja'far As-Sadiq. Dan Imam Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa ini adalah keturunan ke-8 dari Al-Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditarik sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah keturunan ke-9, masih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup 1000 tahun yang lalu. Beliau asalnya tinggal di Basrah dengan segala macam kenikmatan kekayaan. Lalu beliau meninggalkan itu semua untuk dakwah di jalan Allah melalui jalan ribuan kilometer dari Basrah di Irak sampai ke Makkah, ke Madinah dulu, tinggal setahun di Madinah dekat dengan buyut beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau ke Mekah, setelah itu untuk haji, lalu melanjutkan perjalanan ribuan kilometer ke Yaman, Dau'an, daerah yang kering jauh dengan Basrah, yang penuh dengan sungai, penuh dengan pohon-pohon, dengan tumbuhan, dengan segala macam. Meninggalkan harta begitu banyak, kebesaran, kekuasaan dan sebagainya yang beliau miliki, hanya untuk dakwah di jalan Allah di negeri yang penuh dengan tandus kering, di Hadramut, di Yaman bagian selatan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala punya anak namanya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sayyidina Ubaidillah punya anak namanya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sayyidina Ubaidillah ini menurunkan banyak sekali aulia dan ulama. Salah satunya adalah Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang ratibnya dibaca hampir di seluruh dunia. Orang membaca Ratibul Attas itu adalah keturunan dari Al-Imam Ahmad Al-Muhajir rahimahullah ta'ala anhu. Kemudian juga ada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, Adab Suluk Al-Murid dipelajari di seluruh pesantren, bukan hanya di Indonesia, sampai ke berbagai negara. Ulama-ulama besar. Kemudian dari para ulama-ulama besar ini nasabnya diakui oleh juga ulama-ulama besar. Sekali berimam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih, ahli hadith, ahli tazkiyatun nafas, fatwanya dipegang di dalam madhab Imam Syafi'i.
yang mensahihkan nasab dari Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang anaknya adalah Alwi. Itu disahihkan nasabnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, disahihkan juga oleh Al-Hafiz As-Sakhawi. Al-Hafiz As-Sakhawi ini adalah ahli hadis. Kalau kita di sekarang orang dibilang hafiz hadis, paling hafiz berapa hadis? Antum ada yang hafiz 10 hadis, 20 hadis, mungkin 40 hadis, Al-Arba'in An-Nawawi. InsyaAllah kalau di majelis Rasulullah sudah hafal semua Al-Arba'in An-Nawawi, insyaAllah. Amin. 40 hadis, Riyadhus Salihin mungkin antum hafal. Al-Hafiz As-Sakhawi ini hafal lebih dari 100.000 hadis berikut sanad dan matannya di luar kepala. Kalau kita nyebut hadis itu, misalnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'mal binniyat. Kita begitu kalau nyebut hadis. Atau an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Abbas menyatakan ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahak, dan seterusnya. Itu cara kita ngapal hadis. Kalau ulama-ulama yang disebut hafidz hadis itu membacanya an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 100.000 hadis berikut sanad dan matannya. Sekali itu mensahihkan nasab Ba'alawi. Masih banyak lagi. Kalau dibilang ulama Nusantara siapa? Ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti besar Makkah Al-Mukarramah, disebut sebagai Al-Imam Al-Haramain, gurunya ulama-ulama Nusantara. Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, Syekh Khalil Bangkalan itu muridnya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Mahfud At-Termasi dari Termas, ya, gurunya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, muridnya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya. Syekh Yasin Al-Fadani, ya, itu juga muridnya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Itu mensahihkan nasab Ba'alawi. Bahkan gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, mufti Mekah pada saat itu, ulama besar. Kalau kemudian ada yang menafikan nasab itu berarti menganggap semua yang tadi saya sebutkan itu nggak ada artinya. Ulama-ulama itu semuanya tidak benar, semuanya salah, semuanya bahkan menipu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.